Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah berikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan tugas ini, yaitu tugas menganalisa, yaitu tugas UTS menganalisa 3 materi dari video Bapak Abdul Wadud. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW alladzi hamalana minadz zulumati ilan nur. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi tersebut adalah deflasi. Kenaikan harga barang terus-menerus atau inflasi terjadi bukan tanpa sebab. Secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi, antara lain meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Dan yang kedua yaitu biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Dari analisis yang saya lakukan, dampak inflasi memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu inflasi dapat mengerus daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi iri belanja. Padahal motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan lebih rendah. Dan yang kedua yaitu inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan. Tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya, devisa jadi berkurang. Inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank, penyebabnya bunga simpanan tabung yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tak terasa. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Ya, kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada periode tertentu. Oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional ini merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Dalam istilah makroekonomi, selalu digunakan istilah pendapatan nasional atau national income, dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Dengan demikian, dalam konsep tersebut, istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Dalam arti lain, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Dalam sistem perhitungan pendapatan nasional, jumlah pendapatan itu dinamakan produk nasional neto pada harga faktor atau secara ringkas pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu pengangguran. Ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Dan yang keempat, pemanfaatan tenaga kerja antara daerah tidak seimbang. Jadi di sini analisis saya adalah pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan juga pemerintah. Ada beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran tersebut, yaitu pertama perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, yang kedua peningkatan investasi, dan juga penyediaan prasarana, dan yang keempat peningkatan ekspor dan penggalakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukannya.
dan juga mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya dan juga memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.